malam teman-teman semuanya. Seperti biasa, kita ketemu lagi di Awesome, obrolan sehat mental. Dan kali ini temanya tentang single mom. Saya ajak teman saya, namanya Mbak Adel, ya, Adelin Windy. Langsung aja ya. Apa kabar Mbak Adel? Bahagia Mas, seru banget. Bahagia ya. Sehat-sehat semua ya. Sora, Meta, sehat-sehat semua Mbak Iya, Adel. ini anaknya lagi tidur tuh. Ya, bahagia itu apa Mbak menurut Mbak Adel? Itu yang pasti itu tidak ada kondisi. Jadi eh, kalau dibilang unconditional ya itu dia bahagia. Jadi sinkron ya kalau aku melihatnya terhadap apa yang berjalan saat ini gitu. Hmm. Dan ya nggak pakai harus ini harus itu asal ini asal itu gitu ya. Hmm. Kapan orang, karena kalau aku cerita bahwa kami tinggal di Bali apalagi di Ubud, orang-orang Ya. ya enak banget ya. Aku bilang jangan salah loh, aku Ya. cerita Ya. nih waktu aku hamil besar, Hmm. Hmm. aku tuh cari nursing bra, Oke. cari di sini. Di sini ada supermarket, belilah di supermarket, baru pakai sekali putus. Oh. Akhirnya udah aku putuskan untuk barang-barang yang rasanya nggak bisa di apa ya, maksudnya susah ditemukan di sini, ya udah ke kota, buku gitu segala macam ya ke Ya. kota, bilang di sini kayak desa. Kota ya. Iya. Berapa lama itu Mbak dari situ ke kota yang disebut kota Mbak Adel itu? Berapa jauh? Jauhnya sih nggak terlalu jauh, Ya. sekitar Ya. 25 kilometer. Dan karena sekarang jalanannya cukup sepi, cukup Ya. bersahabat, jadi bisa ditempuh sekitar 40-45 menit, Mas. Ya, tentu saja ini buat teman-teman yang melihat berbicara soal bahagia, dan saya belajar banyak dari Mbak Adel. Tentu sudut pandang bahagia itu personal masing-masing, ya kan? Terkait dengan tema kali ini soal single mom. Kalau menurut Mbak Adel, bahagianya Mbak Adel itu seperti apa? Agak susah jawabnya, Mas, karena peristiwa kan selalu berganti ya, gitu. Menit ke menit, jam ke jam, gitu kan. Dan aku bisa menyebut diriku bahagia karena aku menikmati semuanya itu, gitu. Jadi bukan hanya dari sisi senang melihat si Sora tumbuh, gitu ya, tapi juga menerima kondisi di mana dia tantrum, dia nangis, gitu kan. Ada momen-momen di mana aku ngajar sambil harus gendong dia, nyusuin dia gitu. Kadang-kadang berdiri juga sambil nyusuin. Terus memenuhi apa kebutuhan sendiri. Jadi ya kayak tadi pergi-pergi belanja apa segala macam. Iya, enjoy secara sederhana, aku bisa bilang bahwa aku menikmati. Aku enjoy dengan setiap peristiwa itu gitu. Bahkan ketika momen-momen yang sebetulnya kalau dulu aku hindari, terus sekarang datang gitu ya, rasa-rasa nggak nyaman gitu kan. Kadang-kadang kan kita lagi diem atau lagi ada sesuatu, tiba-tiba ya ada recall ke masa lalu atau apa gitu kan, atau tiba-tiba kita worry sama masa depan gitu. Itu juga aku nikmati gitu. Aku coba untuk tidak mencari tahu atau tidak berusaha untuk menggali bertanya-tanya kenapa begini kenapa begitu, enggak ya, aku simply oke, ya gitu. It's a whole journey, ya. Jadi bukan hanya momen yang berhasilnya, tapi juga momen terpuruknya gitu. Mbak Adel pernah merasa takut nggak? Oh pernah, Mas. Ya, bagaimana Mbak Adel mengatasi ya? Mungkin itu bukan kata yang tepat ya, tapi mungkin untuk menyederhanakan pemahaman kita semua, bagaimana Mbak Adel, seorang Mbak Adel sebagai single mom mengatasi rasa takut, karena saya rasa itu mungkin satu perasaan yang muncul. Kalau aku kembali ke tahun lalu ketika aku tahu aku hamil, itu kan perasaannya luar biasa kacau banget gitu. Dan kekacauan perasaan itu, kacaunya diriku itu merembet kemana-mana. Jadi ke kehidupan profesionalku, ke pekerjaanku. Mas Haji tahu bagaimana kalimat-kalimat yang keluar tuh kalimat-kalimat yang khawatir, yang penuh dengan worry, ketakutan gitu kan. Dan banyak hal gitu.
hubunganku, relasiku dengan keluarga juga jadi berantakan banget waktu itu. Yang sudah berantakan tambah berantakan. Takutanku waktu itu tinggi saat aku hamil, tapi beberapa bulan sebelum aku hamil, sebetulnya aku sudah mengalami fase yang luar biasa. Jadi itu seperti kayak digodok gitu. Jadi emosi yang naik turunnya. Kita pernah ketemu Mas Aji, yang aku cerita Mas Aji kayaknya aku ini ada depresi deh. Kita ketemu di yoga festival itu. Aku melewati fase itu, selesai. Nggak selesai sih, maksudnya aku melewati. Terus, nah ketika aku hamil, terus aku kacau banget, takutnya luar biasa, khawatirnya apalagi, gitu. Dan ya, aku duduk, aku diem, Mas. Aku tidak bertemu dengan banyak orang. Karena aku tahu ketika aku bertemu dengan banyak orang, ini bukan masalah judgmental, penghakiman, tapi ini masalah aku nggak mau lari lagi, gitu. Ini rasanya seperti ini, aku tahu kalau aku pergi ketemu teman-teman, duduk-duduk, minta support dan lain-lain, gitu kan. Ketika itu tidak ada, maka aku akan kembali rapuh, gitu. Jadi ya udah diterima. Saat itu berantakan ya wes berantakan. Karena ketekunanku untuk jalankan momen-momen itu, akhirnya kan melihat ada ibaratnya jahitan gitu Mas. Akhirnya kan terjahit satu-satu dan terbentuklah akhirnya polanya gitu. Nah itu yang akhirnya membawaku ke state ini. Kalau saat itu terjadi kan tragedi banget ya. Kenapa bisa begini gitu kan? Seandainya ini tidak terjadi. Nah, tapi waktu itu aku berusaha karena dulu aku pernah nikah dan aku saat aku hamil aku berusaha untuk tidak lagi mengulangi menjadi korban gitu, playing victim bahwa aku adalah korban, aku adalah yang begini, akulah yang tersisihkan, akulah yang begini gitu kan. Aku berbuat kesalahan gitu kan. Enggak, jadi aku merasa bahwa aku punya pride, I'm a human, aku manusia, dan ini peristiwa harus aku alami untuk naik ke sesuatu hal, untuk naik ke state tertentu. Dan ketika polanya ada, ya udah, ada pelan-pelan sampai ke kesadaran saat ini. Gitu. Cuma ketekunan aja. Rungsingnya setiap hari muncul, tapi sedikit gitu. Aku tidak kepingin tahu mengenai ceritanya ya, tapi aku malah kepingin tahu mengenai bagaimana Mbak Adele mengatasi gejolak emosi atau rusingnya itu yang dirasakan ya. Kita digging di situ supaya teman-teman lebih belajar bersama lah bagaimana ketekunan untuk menemui, ketekunan untuk memeluk, menerima itu mungkin kan buat sebagian orang, buat banyak orang itu susah dibayangkan gitu. Mungkin Mbak Adele bisa menceritakan apa yang dilakukan tiap hari Mbak Adele. Satu, aku tidak membangun relasi baru dengan orang lain, itu yang pertama. Terus yang kedua, aku tidak kabur-kaburan. Jadi ketika aku dapat serangan kesedihan atau marah, itu aku nggak pergi keluar nongkrong gitu. Nggak, aku stay di dalam rumahku gitu. Memang kadang-kadang ada dorongan kuat banget untuk pergi keluar, untuk curhat, untuk cerita gitu kan. Dan untuk mencari support tepatnya. Tapi itu tidak aku lakukan. Walaupun memang aku sadari Mas, saat-saat kacau itu muncul, pinginnya itu kan kayak ya ngobrol sama temen apa ya, mungkin secara langsung minta support, tapi kayak ada seseorang dong yang bisa diajak ngobrol apa aja deh gitu kan. Nah itu aku kurangi gitu. Jadi aku masuk betul-betul ke dalam perasaan itu. Aku betul-betul ya aku kalau ibaratnya itu mangkok yang dalam ya aku nyemplung ke dalamnya gitu. Nah itu berarti ada unsur keberaniannya kan Mbak ya. Unsur keberanian itu yang mungkin cukup sulit buat banyak orang termasuk aku gitu. Keberanian untuk masuk ke dalam diri kita sendiri. Iya.
itu aku mulai juga, Mas. Jadi aku cerita sama mama papaku bahwa ini adalah momen yang paling membahagiakan, gitu. Ini yang paling membahagiakanku, oke, gitu. Dan tentunya mereka luar biasa, apa ya, ya mereka nggak terima gitu dengan kondisi ini, gitu kan. Walaupun aku merasa kayak meluap-luap, ada rasa seneng gitu, ada rasa wah gila ya, aku akan jadi ibu. Tapi di sisi lain kan kontradiktif gitu. Nah, ya itu, aku berani karena aku merasa bahwa aku bahagia dan aku pantas untuk menerima kebahagiaan itu. Dan betul kata Mas Aji, keberanian itu muncul dan memang sedikit-sedikit aku pupuk, Mas, keberanian itu. Baik untuk speak up ke klienku bahwa aku hamil dan aku harus membatasi pekerjaan dan suatu saat nanti aku berencana untuk pindah, speak up ke keluargaku, lingkunganku, teman-temanku, itu ceritakan dia, tapi aku pupuk sedikit-sedikit keberanian itu dengan kesadaran bahwa aku pantas menerima ini semua. Ini bukan sesuatu yang buruk gitu. Ini peristiwa, ini pengalaman gitu. Setiap hari aku lakukan. Ya, itu sebuah insight yang sangat indah sekali dari Mbak Adel, yaitu pemilihan kata yang ini bukanlah peristiwa yang buruk, tapi ini adalah peristiwa, titik. Begitu ya Mbak Adel ya. Jadi pemberian makna terkait ini peristiwa buruk atau peristiwa baik itu pun dilepas sama Mbak Adel. Betul, Ya kan? Ya. Peristiwa titik, ini sebuah momen titik, bukan momen positif, bukan momen negatif, tapi ini adalah momen satu peristiwa, ya kan? Ini mungkin salah satu hasil dari ketekunan Mbak Adel memupuk keberanian. Tapi di awal Mbak Adel merasa gini nggak, kayak apa ya, jatuh dan nggak ada pegangan gitu. Jadi benar-benar lost, jatuh. Adakah rasa seperti itu, Mbak Adel? Ada, kayak naik roller coaster jatuh ke bawah. Iya. Bahkan ketika naik roller coaster dan roller coasternya itu hilang gitu. Jadi kayak beneran nggak ada pijakan gitu. Betul. Ya. Betul. Dan apa yang dilakukan Mbak Adel waktu itu? Waktu perasaan yang bener kayak pijakan lantainya itu bener-bener kayak lenyap gitu kan? Dan nggak ada pegangan gitu. Betul. Pasrah, Mas. 100%. Pasrah. Habis. Aku ikhlaskan hal ini terjadi. Wow. Pada waktu itu, di momen Mbak Adel merasa bener-bener kayak nggak ada pegangan, bener-bener jatuh, apa yang muncul di pikiran dan perasaannya Mbak Adel? Aku memberanikan diri untuk merawat diriku dan Sora. Itu. Aku memberanikan diri. Itu aja. Setiap hari aku mengafirmasi diriku bahwa oke, Mama siap untuk merawat dirimu. Mama nggak tahu nanti seperti apa. Terus karena mungkin aku lebih banyak di rumah, nggak banyak keluar, nggak banyak interaksi juga. Jadi aku banyak menarik ke belakangnya pengalaman-pengalaman sampai akhirnya aku menemukan satu momen, Mas. Ternyata sebetulnya ini sesuatu yang sudah diinginkan sejak lama. Ingin punya anak, itu yang pertama. Lalu yang kedua, ingin pindah ke Ubud. Kenapa? Karena ada Bali, karena ada Bumi Sehat, gitu. Terus aku merasa di sini mungkin alamnya lebih cocok kalau untuk punya anak, gitu kan, lebih terbuka, gitu. Dan sekarang dikasih gitu kesempatan itu. Walaupun memang caranya tidak seperti yang aku inginkan ya saat itu kan. Orang pasti pinginnya sesuatu yang smooth, yang lancar-lancar aja gitu kan. Gitu Mas. Nah, pas aku menemukan momen itu kembali, aku semakin kuat jadinya. Oh iya ini dia. Ini
ini memang yang aku pingin sebetulnya. Ini yang memang aku nantikan gitu. Kayak aku beranikan diriku. Ya. Oke. Beberapa kali Mbak Adele mengatakan memberanikan diri atau berani, ya. Itu teman-teman yang perlu kita pelajari, yaitu hidup ini ternyata perlu berani hidup ya, Mbak Adele ya. Betul, Mas. Perlu berani hidup, ya. Betul. Karena kita seringkali dihadapkan oleh pilihan dan kita perlu memutuskan gitu. Ya, life's about to choose, kita perlu memilih dengan berani. Menurut Mbak Adele, berani itu apakah berarti tidak takut? Bukan. Takut pasti ada. Ya. Takutnya pasti ada. Berani di sini bukan berani dalam artian menerjang semua inian segala hal gitu ya, dilakukan tanpa pertimbangan, nggak seperti itu. Tapi ini lebih ke kekuatan gitu, Mas. Itu memupuk kekuatan. Jadi tetap ada rasa takut ya, tetap ada rasa takut, tetapi lebih gimana Mbak Adele? Maksudnya menerima rasa takut itu. Jadi keberanian adalah ketika kita menerima rasa takut, bukan menyingkirkan rasa takut. Enggak, aku menerimanya. Aku menerima rasa takut itu. Bayangan misalnya nanti akan diginiin orang, akan diomongin dan lain-lain, stigma ini dan itu gitu loh. Tapi aku terima, nggak apa-apa, aku bilang gitu, nggak apa-apa. Aku cuma mau merawat diriku, merawat anakku, selesai. Nah, itu udah. Setelah tadi kita ngobrolin soal lebih relate tentang emosi, lebih relate tentang perasaan, aku juga kepengen belajar dari Mbak Adele bagaimana Mbak Adele menjalani hidup sehari-hari. Karena aku sendiri bayangin, itu aku merasa aku nggak mungkin bisa gitu, seperti Mbak Adele dalam arti berperan sebagai jantung keluarga, tapi di satu sisi juga menjadi tulang punggung kan. Ya, betapa riwahnya gitu. Yang sebatas aku bayangin ya, dalam hidup sehari-hari loh ya. Bagaimana Mbak Adele memilih, memilah, dan ya menjalani aktivitas sehari-hari? Kan sering bertemu dengan multitasking dan sebagainya. Ini aku rasa penting banget untuk dibagikan. Jadi aku tidak lagi pusing ngurusi sesuatu yang sifatnya kayak bapernya nggak lama gitu loh, Mas. Jadi kalau ada rasa-rasa sedih atau rasa marah, rasa apapun itu bapernya nggak lama. Jadi aku ya memang ada rasa takut, khawatir. Sekarang dagangan kami singing bowl habis gitu kan, apalagi yang mau dijual gitu kan. Ada secara ini kan benar-benar istilahnya kalau kita mikir secara logika itu akan mengganggu stabilisasi gitu kan, kestabilan keuangan gitu kan. Tapi ini Mas, ketika aku tidak lagi fokus pada hal-hal yang seperti itu, kenapa begini, kenapa begitu, aku punya cukup banyak energi untuk bertumbuh. Jadi waktu-waktu aku tidak bisa melakukan hal yang seharusnya dilakukan, dan nggak banyak tanya, ini kenapa begini, kenapa begitu, kenapa anakku nggak mau begini, kenapa dia begini, kenapa dia nangis terus gitu kan. Energiku ada, sehingga aku bisa punya waktu untuk berkarya. Gitu. Nah, ketika aku punya waktu untuk berkarya, aku merasa ada istilahnya, kalau aku sebut inner impulse-nya diriku tuh termanifestasi gitu. Jadi oke, aku melakukan sesuatu. Itu lakuin setiap hari Mas. Kayak aku tidur selalu lewat dari jam 1 pagi. Karena malam hari sampai jam 1, jam 2 itu adalah waktu di mana aku bisa belajar. Membaca buku, bayangin Mas. Kami baru saja beli piano. Ini impian masa kecilku. Dan aku baru saja sign up untuk kursus piano. Jadi tengah malam belajar main piano, latihan saat anakku tidur.
Jadi gitu Mas, aku tahu waktu tidurku akan di-courting, akan didiskon gitu loh. Tapi kalau aku mikirin, aduh capek banget, aduh begini, anakku nangis nanti pagi hari jam 5 dia udah bangun, terus kita rungsing ngurusin segala macam dan lain-lain, harus ngajar dan lain-lain. Maka aku akan total kehilangan energi dan kehilangan kesempatan juga gitu. Daripada aku fokus di sana, lebih baik oke aku lagi dalam kondisi seperti ini, kesehatanku baik, fisik dan mentalku oke, mari aku lakukan sesuatu. Gitu. Mau belajar, mau baca, kursus, mau kerja, mau apa gitu. Hebat sekali ya Mbak Adel ya. Saya perlu belajar banyak dari Mbak Adel terkait dengan energi manajemen ya. Jadi lebih ke sisi tadi mengelola energi ya Mbak Adel ya. Saya rasa Mbak Adel juga ada tekanan dari orang-orang di sekitar, orang-orang terdekat. Tadi juga Mbak Adel menyebut stigma mungkin terkait single mom, terkait ini, terkait itu dan sebagainya. Bagaimana Mbak Adel mengelola itu semua gitu, menghadapi itu semua gitu? Aku tidak melihat kondisiku sebagai sesuatu yang tidak normal. Karena menurutku normal atau nggak normal itu kan programming ya. Iya benar. Normal itu hanya kesepakatan bersama lah ya. Yang kita anggap normal belum tentu normal juga, yang kita anggap nggak normal belum tentu nggak normal juga. Gitu. Betul. Ini mungkin tidak nyaman untuk sebagian orang, tapi ini acceptable, ini dapat diterima oleh diriku gitu kondisi ini. Itu urusan mereka gitu ya. Mereka mau komen apa? Aku nggak ini, karena itu lagi-lagi Mas. Kalau aku mikirkan komentar-komentar mereka, aku nggak punya cukup waktu dan cukup energi untuk berkarya. Salah satu poin penting yang muncul di sosial ya, jadi kayak masyarakat, orang-orang sekitar, bahkan orang-orang terdekat, itu kan persoalan kompetisi atau membandingkan. Mungkin boleh diceritakan Mbak, pengalaman Mbak Adel perihal dibandingkan dan membandingkan. Ini sebetulnya terjadi sejak kita kecil biasanya. Dan ini kan muncul pada umumnya itu dari keluarga kan Mas. Karena aku anak tunggal, walaupun akhirnya orang tuaku adopsi anak dan tetap membandingkan itu, kalau terhadap adikku aku jadi yang juara gitu. Tapi kebetulan keluargaku aku punya banyak sepupu-sepupu perempuan. Nah, jadi orang tuaku membandingkan diriku dengan mereka. Oh, mereka bisa menikah dan punya rumah. Oh, mereka bisa begini dan begitu. Oh, mereka bisa ini dan itu. Nah, begitupun ketika aku memutuskan untuk bercerai dulu, itu keluargaku adalah orang yang paling ibuku ya terutama ya, karena perempuan kan biasanya bapernya lebih lama dan lebih dalam gitu. Itu membandingkanku dengan keluarga sepupu yang lain gitu. Nah, saat itu memang aku cukup terseret Mas gitu kan. Jadi merasa tidak ada artinya gitu ya. Nah, sampai pada akhirnya pelan-pelan, sebetulnya semua itu dimulai ketika aku memutuskan untuk tinggal sendiri di Jakarta, terus sewa apartemen sendiri gitu kan, dan istilahnya I pay my own bill gitu. Jadi ada pride, kok aku bisa kok semuanya aku lakukan. Dan memang kadang-kadang ada rasa lelah, capek juga ya. Kalau ada yang bayarin lebih enak sebetulnya. Gitu. Tapi ini bisa jadi satu alasan yang aku ajukan ke keluarga aku bahwa Mama, Papa, aku ini cukup kuat untuk berdiri. Kalau mau membandingkan diriku dengan sepupu yang lain, keluarga yang lain, yang seusia, rasanya peristiwa yang terjadi, complexity yang terjadi di dalam hidupku itu jauh lebih kompleks. Dan aku tidak lagi berharap papa mama bakal menghargai atau respect terhadap kehidupanku saat itu aku bicara sama dia. Setiap orang itu punya kondisinya masing-masing gitu.
Dan kita ini kan penuh dengan pengalaman. Kayak aku nggak merasa kesepian. Walaupun dulu sebelum Sora hamil ya berdua aja sama Meta gitu kan, hamil besar. Kesepian enggak gitu. Jadi ada kondisi-kondisi yang kurasa memang itu jatahku, itu jatahnya dia. Ini yang harus dialami. Jadi ya udah, aku lepas dari urusan membandingkan itu. Walaupun memang sempat banget Mas ada di dalamnya. Balik lagi karena ada keberanian dari diri Mbak Adele untuk memilih your own way gitu ya, sehingga dengan begitu malah jadi kayak ya itu mereka orang-orang punya value sendiri, ya nggak apa-apa gitu ya, jadi ada rasa secure gitu ya Mbak Adele ya. Iya, rasa secure betul Mas. Iya. Tentu ini sangat dipengaruhi oleh pengelolaan energi. Nah, mungkin Mbak Adele berkenan memberikan tips. Karena saya lihat kan Mbak Adele akhir-akhir ini kan menekuni soal nafas kan, Buteyko. Ya. Lebih ke prinsip aja sih Mbak, maksudnya lebih ke bukan ke tekniknya, karena tekniknya teman-teman bisa ikut sesinya Mbak Adele, ya. Lebih ke insight-nya aja, perihal nafas. Iya, sebetulnya nafas dan meditasi itu kan bagian yang tidak terpisahkan ya, gitu. Ketika ada serangan, ketika ada rasa tidak enak, apa yang aku lakukan, aku break dulu. Ini aku yakin, dan di dalam caption Mas Aji juga sering menyelipkan tentang ini. Break dulu, jeda dulu sebentar. Dan ini perlu dilatih teman-teman untuk diam dulu, tenang dulu, dan kalau aku mengolah nafas. Karena nafas itu yang attach dengan kita dan yang paling mudah, karena dia ada materinya kan, jadi kita paling mudah mengakses saat itu. Karena kalau kita lagi kacau banget, disuruh duduk meditasi, untuk beberapa orang yang baru mulai rasanya akan lebih sulit. Gitu. Ya, lebih ke breathing exercise kan ya Mbak ya? Breathing exercise dulu sebelum meditasi ya? Ya, breathing exercise dulu, kalau sudah, masuklah ke meditasi. Sehingga clear. Aku selalu bilang ada clarity. Karena biasanya kalau serangan itu datang, kita itu udah nggak bisa ngapa-ngapain kan. Maksudnya keputusan-keputusan yang kita ambil juga bisa jadi sesuatu yang sifatnya justru akan ya ngawur gitu Mas. Nah, daripada itu terjadi, terus kita jadi jauh lebih lebay, jauh lebih baper gitu kan. Lebih baik break dulu, breathing exercise, meditasi, sebentar saja, hening dulu, baru habis itu lanjut lagi dengan apapun yang dilakukan. Kalau itu kan aku bisa lakukan misalnya kalau anakku tidur atau kalau dia lagi disusuin. Nah tapi kalau misalnya pas dia lagi tantrum gitu, terus aku lagi harus ngajar gitu, itu aku ambil jeda. Aku sungguh-sungguh ambil jeda beberapa detik untuk sadari bahwa aku secure, aku aman, nafasku ada, semua oke. Aku ambil, aku lanjut ngajar. Breathing exercise itu kan banyak ini ya, banyak pendekatannya. Kalau yang dipelajari Mbak Adele, itu lebih ke menghemat nafas ya, kalau nggak salah ya? Iya, less is more. Jadi nafas lebih sedikit, nafas lebih pelan, nafas dengan gunakan nafas diafragma atau mudahnya nafas perut. Dan tiap hari masih yoga ya, Mbak Adele ya? Setiap hari, Mas. Aku itu masih penasaran banget soal ini, Mbak. Pengelolaan energi Mbak Adele itu. Betapa aku bayangin multitaskingnya dan sebagainya gitu. Gimana sih Mbak? Maksudnya membaginya gimana? Kalau pagi yoga atau breathing exercise atau seperti apa? Atau lepas saja jadwalnya? Lepas aja. Ya tentunya aku punya jadwal. Pagi bangun, breathing exercise, meditasi, terus yoga. Tapi seringkali nggak terjadi seperti itu. Yoganya nanti sore atau siang atau malam sebelum tidur. Gitu. Dan it's okay ya, kan ketidakteraturan itu adalah keteraturan. Aku nggak berusaha untuk menata semuanya. Karena pada akhirnya ya hidup ini penuh kejutan lah ya.
enak Mas. Ketika kita sudah merasa bahwa nggak perlu menata semuanya sesuai keinginan kita, agenda kita, ya kita menyambut semua yang datang jadinya. Tapi itu challenge-nya adalah pola asuh pendidikan selama ini. Sejak kita kecil kan kita dididik, dilatih, bahkan dipaksa untuk menata, mengatur segala sesuatunya. Terus gimana Mbak itu untuk keluar dari itu? Ya kayak koin dua sisi gitu kan ya. Jadi ketika aku tahu bahwa aku dulu sering dikasih tahu orang-orang bahwa aku OCD gitu. Jadi maunya ngatur, beresin semuanya gitu. Nah, tapi di sisi lain aku tahu bahwa ada hal-hal yang tidak bisa aku atur. Nah, aku pahami bahwa diriku itu ibarat koin itu. Ada sisi yang memang aku usahakan untuk aku atur, kehidupan profesional gitu, tapi sisi lain, oke, ini aku coba longgarkan gitu. Nah, tentunya ini memang jadi bahan teguran dari keluarga atau orang terdekat ya. Ini kok nggak disiplin banget gitu kan? Ini kok nggak begini banget gitu kan? Anaknya kok nggak dipakein baju gitu kan? Anaknya kok nggak dipakein celana rapet atau bagaimana? Ini kan nggak sesuai gitu kan? Ya, aku tidak mati-matian untuk menjelaskan, nggak, aku coba bawa dua sisi. Dia bicara seperti itu karena dia punya value, ada value-nya, ada nilai yang dia pegang, dan aku punya nilai yang aku pegang. Selesai. Persepsiku tidak lagi melihat ketidakteraturan itu sebagai sesuatu yang negatif. Oke, ini sebagai bahan dia belajar. Gitu. Jadi ya. Ada poin-poin yang perlu kita pelajari bersama dari Mbak Adele, yaitu adalah soal persepsi, sudut pandang. Bagaimana kita melihat sesuatu. Nah, termasuk ini tadi kan ketidakteraturan itu, selama ini kita melihat dari sudut pandang bahwa itu adalah sesuatu yang jelek. Padahal kalau kita longgarin sudut pandang kita, ketidakteraturan itu pun belum tentu jelek. Gitu ya, Mbak Adele? Iya. Sebetulnya kan kita bisa belajar dari mana aja kan. Gitu. Jadi bukan hanya belajar dari sesuatu yang sifatnya teratur, rigid aja. Gitu. Nah, sesuatu yang tidak teratur itu kadangkala justru banyak hal yang bisa diambil dari sana. Ketika kita mencari kebahagiaan, sebenarnya itu adalah sesuatu yang tidak tepat. Yang perlu kita lakukan adalah sebenarnya kita perlu mengganti cara kita melihat. Iya, mengganti cara kita melihat, itu betul. Lebih ke cara melihat ya, Mbak Adele ya. Iya, Mas. Jadi yang kita cari itu sebenarnya ya sudah ada, cuma bagaimana kita melihat. Iya, itu benar sih, Mas. Mbak Adele, terakhir ini, aku mau tanya, kalau Mbak Adele, aku minta kasih pesan lah, mungkin lebih ke kata-kata yang dibagikan Mbak Adele buat teman-teman yang mengalami situasi serupa dengan Mbak Adele. Kira-kira apa Mbak yang ingin dibagikan ke teman-teman? Pertama, bertahan dulu. Dan selama dalam proses transisi menuju sesuatu yang entah apa nanti, fokus pada pertumbuhan diri. Gitu. Dan aku percaya ketika ini kita lakukan dengan tekun, maka sinarnya akan nyampe ke kita. Gitu. Jadi hidup kita sebetulnya nggak gelap. Ini cuma masalah kita nggak bisa ngeliat sinar itu karena ketutupan macam-macam. Ya. Termasuk ketutupan filter Instagram lah ya Mbak ya. Kebanyakan pakai filter. Banyak pakai filter ya. Iya. Dan mungkin aku nambahin sedikit, ada satu kalimat yang disampaikan Mbak Adele tadi yang begitu indah adalah apa yang kita anggap nggak normal itu belum tentu nggak normal. Betul. Ketidakteraturan yang kita anggap itu buruk, itu belum tentu buruk. Ya. Apa yang dialami Mbak Adele, kondisi seperti ini pun, ya menurut masyarakat ya, kesepakatan mereka, kesepakatan orang banyak itu mungkin dianggap nggak normal. Tapi apakah itu nggak normal beneran? Ya kita perlu meragukan hal itu, gitu kan? Iya, dipertanyakan kembali. Iya, perlu keberanian untuk meragukan pikiran kita sendiri juga. Begitu, Mbak Adele. Terima kasih banyak ya. Sudah meluangkan waktu bareng Sora ya. Makasih ya. Makasih Mas Diki. Bye. Bye Sora.
Dora. Oke, teman-teman, terima kasih. Obrolan sehat mental, awesome ya, belajar bareng sama Mbak Adele dengan tema single mom. Bye, teman-teman. Sampai ketemu lagi di awesome minggu depan. Itu teman-teman, terima kasih. Bye.